Gus Miftah, jadi jangan cuman Anda itu mencaci maki orang yang bersangkutan, yang berasa, yang dianggap sama Anda terhinakan itu, padahal sebetulnya tidak. Bahkan karena mulutnya Gus Miftah itulah mendatangkan keberkahan yang sangat luar biasa. Bagaimana tidak? Warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan saudara-saudaraku semuanya, yang pro maupun yang kontra, yang suka ataupun yang tidak, yang punya kuota ataupun yang tidak punya kuota, ya, mudah-mudahan saya doakan tetap dalam lindungan Allah. Amin. Amin. Ini mengenai soal Gus Miftah yang sedang ramai, banyak sekali yang juapri, bahkan di komen-komen ngetek saya diminta untuk mengomentari, untuk memberikan tanggapan tentang ketika ada anggapan Gus Miftah telah menghina seseorang penjual es teh, ya. Sebetulnya yang menghina itu, yang nyinyir itu, kalau menurut saya itu ya mereka orang-orang yang ya budak-budak gembel-gembel politik tahunan aja, goreng sana goreng sini. Kenapa sih ketika ada melihat sisi kebaikan seseorang, satu kali itu dianggap salah, ya, satu kesalahan saja langsung digoreng sana digoreng sini. Ini udah pasti orang-orang ini pansos, kontennya biar laku, goreng sana goreng sini, provokasi. Padahal kalau saya menyimak dari video fullnya, padahal di situ sedang gojekan atau seasonnya season candaan. Tidak ada indikasi atau tidak ada maksud untuk menghina satu sama lain. Masa menghina di panggung? Banyak ribuan jamaah di situ. Lagian ini ya, yang dianggap, yang Anda anggap terhinakan atau si penjual es teh itu loh, nggak ada sedikit pun statement bahwa saya sakit hati, saya dihina, nggak ada. Jadi kenapa sih harus digoreng sana digoreng sini? Ya, itu kan lagi seasonnya guyonan, ketika videonya dipotong menjadi kontroversi. Lalu selanjutnya dampak dari semua itu apa? Lah ini kuasa Allah. Ini kuasa Allah ini. Berkah Gus Miftah. Jadi jangan cuman Anda itu mencaci maki orang yang bersangkutan, yang berasa, yang dianggap sama Anda terhinakan itu, padahal sebetulnya tidak. Bahkan karena mulutnya Gus Miftah itulah mendatangkan keberkahan yang sangat luar biasa. Bagaimana tidak? Seorang penjual es teh tiba-tiba mendapat rezeki yang sangat melimpah. Dapat bantuan dari Pak Presiden. Dapat bantuan dari siapa itu? Ada Willy Salim atau siapa itu nganterin dana itu, ada 100 juta atau berapa. Diumrohkan sama Gus Miftah satu keluarganya, Masya Allah. Belum dapat hadiah motor, belum dapat. Wih, ya dengan tangan Allah. Itu semua dengan tangan Allah. Jadi ketika Allah mengangkat derajat seseorang, Allah kasih jalan secara ilmiah. Allah kasih jalan secara ilmiah itu lewat tangan-tangan itu. Bisa jadi ini sebagai rencana Allah, lewat tangannya Gus Miftah, maka diangkat derajatnya. Coba, ada nggak indikasi yang Anda anggap merasa dilecehkan Gus Miftah, orangnya sakit hati? Nggak ada. Ada nggak istilah penuntutan si yang merasa dilecehkan? Menurut Anda dilecehkan sama Gus Miftah, menuntut? Nggak ada. Ketika saya melihat wawancara di televisi juga, ya, si penjual es tehnya itu dimintain klarifikasi, faktanya adalah beliau menjawab, apakah Anda punya rasa sakit hati, jengkel atau apa? Jawaban beliau, si penjual es teh pun, enggak, biasa saja. Karena kita semuanya tahu, kita mengenal Gus Miftah, salah satu tokoh, seorang ulama, seorang pendai yang memang suka biasa guyonan, suka nyeletuk dengan kelucuan-kelucuannya. Ini yang mengakibatkan banyak disukai oleh umat, banyak disukai oleh jamaah. Ini dengan karakternya Gus Miftah yang suka peletas-peletos, yang suka ceplos-ceplos, ya maksud saya, yang suka ceplos-ceplos dengan keguyonan-guyonannya. Oke? Lalu ada lagi, Anda marah-marah, ya, tetapi Anda ini kan gak ada unsur perpecahan, ya, nggak ada unsur perpecahan, itu sedang guyon di panggung pengajian.
lagi gojloki seorang penjual es teh, Anda marah-marah yang begitu luar biasa kan? Bagaimana kok Anda nggak marah ketika ada presiden dihina? Bagaimana Anda kok nggak marah-marah ketika ada yang berbau provokasi, ujaran-ujaran kebencian? Kenapa Anda nggak marah? Giliran guyon-guyon dinikmati oleh banyak jamaah, orang banyak yang ketawa, kalian goreng sebagai pembulian, sebagai penghinaan, sebagai apa-apaan. Nanti kalau Arya ngomong kayak begini dianggap, oh Arya menjilat. Oh karena dia adalah sebagai utusan presiden, Arya menjilat nih, bela-belain supaya dapat pangkat. Hele. Nggak, saya cuma menyayangkan. Kalau itu dianggap salah guyonan, Gus Miftah sudah meminta maaf. Kalau ini dianggap guyonan ya, kalau ini dianggap guyonan ini menyakiti atau nada-nada penghinaan, Gus Miftah secara legowo sudah meminta maaf. Dan sang penjual es teh tersebut pun sudah memaafkan, ikhlas lahir batin, nggak ada masalah sama sekali. Penjual es teh itu jamaah juga kok. Nah ini. Lalu yang terakhir yang perlu saya sampaikan, ini ada agenda politik 5 tahunan. Ini ada agenda yang goreng ini adalah kelompok-kelompok yang memang melihat, contoh ini contoh. Semua kan rame. Bisa jadi Gus Miftah dianggap sebagai pendukungnya Pak Prabowo. Nah ini, Gus Miftah dianggap sebagai pendukungnya Pak Prabowo ketika ada celetukan guyonan digoreng sama pembenci-pembencinya yang tidak mendukung Pak Prabowo. Satu itu. Korelasinya. Kedua, ini sudah pasti digoreng oleh kelompok-kelompok yang memang antipati dengan hari ini yang dihadapkan oleh polemik tentang habaib contohnya. Maka ketika Gus Miftah di panggung itu ada Habib, siapa itu? Habib Zaidan bin Yahya. Wah, digoreng. Wah, ini jongosnya Ba'alawi. Nah ini, korelasinya pasti ada seperti itu. Ya Allah, Bu, ya jangan kayak begitu. Apa ya, Gus Miftah itu apa semuanya itu jelek? Kebaikannya banyak. Setiap hari beliau itu bersolawatan muter-muter ngurusi umat. Coba panggilan sana, panggilan sini. Bahwa ketika ada satu, kalau dianggap ini sebuah kurang pas, ya sudahlah, maafkan dalam hati. Ngapain sih ikut-ikutan kita malah memprovokasi, membuli segala macam? Ya, emang Anda ini orang suci. Anda ini hari ini menjadi tangan-tangan Tuhan menghakimi. Ini kelompok-kelompok ini nggak jauh dari kelompok-kelompok pembenci, barisan-barisan sakit hati. Ya inilah, ya namanya ada korelasi dengan politik ya seperti ini. Siapapun, termasuk Habib Lutfi, ketika ada korelasi dengan politik, ya lawannya hari ini adalah pembulian, pemframingan, di framing, dia jatuhkan. Ya ini bagian daripada strategi politik orang-orang yang melakukan politik praktis. Fix. Ini adalah agenda-agenda barisan-barisan sakit hati politik 5 tahunan. Goreng sana, goreng sini. Goreng sana, goreng sini. Mateng. Pokoknya ya, untuk khususnya saudara-saudaraku Ahlus Sunnah, tentunya seiman, seagama yang Ahlus Sunnah ya, dukung para dai, para penceramah-penceramah kita. Jangan mau kita diumbang-ambingkan, dibentur-benturkan dengan urusan-urusan politik. Mereka-mereka yang berpolitik praktis, yang korban-korban kekalahan, akhirnya ketika ada hal-hal seperti ini yang hakikatnya sebetulnya guyonan, digoreng sana, digoreng sini, seolah-olah itu menghina tukang penjual es. Jangan ikut-ikutan deh. Dah berhusnudon aja.